Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Septi Afriani. Kali ini kita tuh akan membahas pembahasan tryout SKB Guru SD yang gratis yang ketiga, yang part 1, yaitu yang matematika. Buat teman-teman yang kemarin tuh udah ngerjain tryout, nah terus pengen ngerjain lagi, itu masih bisa loh teman-teman. Teman-teman mau ngulang berapa kali itu bisa gitu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tuh cuma pengen lihat pembahasannya, tinggal langsung klik di hasil tryout gitu ya. Teman-teman, semoga tryoutnya tuh bermanfaat buat teman-teman ya. Nomor 46, harga satu buku dan dua ballpoint adalah Rp9.000. Harga dua buku dan dua ballpoint adalah Rp13.000. Jika Tesar akan membeli 5 buku dan satu ballpoint, berapa uang yang harus dimiliki Tesar? Jadi itu minimal si Tesar itu punya uang berapa gitu kan pertanyaannya. Nah, teman-teman pasti udah bisa ya, ini tuh pakai sistem linear gitu ya. Misalnya buku itu B, ballpointnya itu misalnya P gitu. Nah, di sini yang pertama itu satu buku berarti B dan dua ballpoint berarti kan 2P. Itu 9.000. Terus selanjutnya diketahui dua buku dan dua ballpoint 2B plus 2P itu 13.000. Nah, ini teman-teman kebetulan ini tuh udah ada yang sama koefisiennya, yang P itu kan depannya sama-sama 2. Ya udah tinggal kita kurangin aja gitu ya, teman-teman. B dikurangi 2B negatif B. Terus yang 2P dikurangi 2P dikurangi 2P kan 0, nggak aku tulis. 9.000 dikurangi 13.000 negatif 4.000. Nah, ini sama-sama negatif. Negatifnya dicoret aja gitu ya, teman-teman. Jadi B-nya sama dengan 4.000. Nah, untuk mengetahui harga satu ballpointnya, kita tuh tinggal masukin aja ke persamaannya. Berarti kan di sini ya, misalnya B dan 2P, misalnya kita pakai persamaannya ini, berarti bukunya kan tadi udah diketahui 4.000. 4.000 tambah 2P, 2 pulpennya sama dengan 9.000. Yang ini kan ngikut persamaan yang paling atas. Nah, terus kita pindahin 4.000-nya ke sana, berarti kan jadi dikurangin gitu ya. 2P sama dengan 9.000 dikurangi 4.000. 2P sama dengan 5.000. Berarti P-nya ya 5.000 bagi 2. Hasilnya 2.500. Jadi satu ballpointnya 2.500 dan satu bukunya 4.000. Berarti kalau Tesar akan membeli 5 buku dan satu ballpoint. Berarti 5B plus P gitu kan. Berarti 5 kali 4.000 tambah satu ballpointnya tuh 2.500. Jadi 5 kali 4.000 20.000 ditambah 2.500 hasilnya 22.500. Jadi itu jawabannya yang E gitu ya teman-teman. Nomor 47, perhatikan grafik di bawah ini. Persamaan garis di atas adalah titik-titik. Nah, teman-teman, aku udah pernah bahas di persamaan garis ya, teman-teman. Nanti aku tulis linknya di deskripsi. Caranya, yang ini negatif 6 itu kan di sumbu Y, itu jadi koefisiennya X gitu ya, atau angka persamaan di depan X gitu, angka di depan X. Jadi itu negatif 6X gitu ya, walaupun ini sumbu Y jadi negatif 6X. Yang ini yang 8-nya itu kan yang sumbu X, nanti jadi angka di depan Y. Jadi 8Y. 8 di sumbu X menjadi angka persamaan di depan Y gitu kan, jadi 8Y. Nah, habis itu terus kita apain? Kita kalikan negatif 6 dan 8, jadi kan negatif 48. Ya udah, terus kita tinggal dijumlahin gitu loh teman-teman. Jadi ini negatif 6x tambah 8y sama dengan negatif 48. Cuma kita lihat di sini itu disederhanakan gitu ya teman-teman. Jadi ini dibagi 2. Ini kan jadi negatif 3x, ini jadi 4y, ini min 24. Nah, kita lihat di opsinya. Kalau kita perhatikan, kita pindahin ruas ke sana gitu ya. Jadi ini negatif 24-nya tetap. Nah, ini 4y-nya kan jadi negatif 4y. Negatif 3x-nya yang ini jadi positif ya, jadi 3x. Jadi 3x min 4y min 24 sama dengan 0. Nah, jadi jawabannya yang mana? Jawabannya itu yang E gitu ya teman-teman.
Jadi tuh yang tandanya berbeda itu cuma yang X yang ini tuh tandanya sama, yang 4Y dan 24-nya tuh tandanya sama. Ya ini kan beda, ini jelas salah gitu ya. Ini juga salah, ini juga salah, ini juga salah. Nah, ini sama semua, positif semua, salah gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang E 3X min 4Y min 24 sama dengan 0. Soal nomor 48. Berdasarkan pengamatan, diketahui bahwa satu bakteri dapat membelah diri dalam waktu 3 jam. Pada awal pengamatan terdapat 20 bakteri. Berapa lama bakteri membelah jika jumlah bakteri menjadi 5120? Wow, ini jadi banyak banget gitu ya, teman-teman. Aku udah pernah bahas di materi video apa ya? Pokoknya pembelahan bakteri gitulah. Nah, jadi tuh soal tentang pembelahan bakteri itu keluar di SKB yang tahun kemarin, teman-teman. Cuman yang ditanyakan itu jumlah akhirnya, jumlah bakteri akhirnya jadi berapa. Nah, ini aku modif jadi berapa lama membelahnya gitu. Tapi intinya pasti teman-teman bisalah ngerjain yang kayak gini lah ya. Ini ya rumusnya, jadi kondisi akhirnya itu sama dengan kondisi awal dikali 2 pangkat N. N itu berapa kali membelah? Kenapa 2? Karena dia tuh kalau membelah kan jadi 2. Nah, makanya di sini angkanya 2. N-nya itu berapa kali membelahnya? Kondisi akhirnya itu kan ada 5120. Kondisi awalnya itu kan ada 20 bakteri. Yang ini 20 bakteri. Nah, 2 pangkat N kita pindahin gitu ya. Ini kan jadi kayak gini ya, 20-nya dibagi gitu kan. Ini 512 dibagi 2 kan jadi 256. 256 itu 2 pangkat N. Nah, N-nya itu berapa? Coba berapa? 256 tuh kalau kita perhatikan kan 16 kali 16 ya teman-teman. 16 kali 16. Nah, 16 itu kan 2 pangkat 4. Berarti kan 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 4 jadi 2 pangkat 8 gitu loh teman-teman. Jadi N-nya itu 8. Kalau 2 pangkat 8 pasti hasilnya segini, 16 kali 16. Nah, jadi dia tuh bakterinya membelah 8 kali. Nah, sedangkan tiap kali membelah itu tuh 3 jam, butuh waktu 3 jam, tiap 3 jam itu membelah, 3 jam itu membelah. Nah, kalau ini membelahnya 8 kali, berarti kan dia membelahnya selama berapa jam? Ya 8 kali 3 atau 3 kali 8 gitu kan. Jadi 24 jam. Nah, 24 jam itu 1 hari. Jadi jawabannya itu yang A. Kayak gitu ya teman-teman, jadi kita cari N-nya, berapa kali membelahnya gitu kan. Nah, terus dikalikan sekali membelah itu dalam waktu berapa jam gitu. Soal nomor 49. Seorang anak sedang mengukur tinggi gedung. Anak tersebut melihat dengan sudut elevasi 60 derajat. Kemudian, anak tersebut bergeser 10 meter menjauhi gedung dan melihat gedung dengan sudut elevasi 45 derajat. Jarak mata anak ke tanah 130 cm. Tinggi gedung adalah titik-titik meter. Wah, ini tuh caranya cukup panjang ya teman-teman, tapi tuh kalau misalnya teman-teman paham, pasti tuh bisa ngerjainnya. Jadi kalau digambar tuh kayak gini teman-teman, jadi anak itu tadinya 60 derajat, terus geser 10 meter gitu kan, menjauhi gedung, berarti kan gesernya ke sana. Nah, ini jadi kondisi akhirnya di sini si anaknya membentuk 45 derajat. Jadi buat teman-teman ya, kalau misalnya ada kayak gini, misalnya teman-teman bingung kan, ini yang depan yang mana 60 apa 45 gitu ya. Nah, yang besar itu selalu di depan ya teman-teman, karena pasti tuh bentuknya seperti ini. Kalau misalnya sini 45 terus habis tuh 60 itu enggak mungkin gitu ya teman-teman. Nah, jadi yang di depan itu yang sudutnya besar. Jadi kita fokus ke segitiga yang 60 derajat ini dulu. Yang segini, ini kan 60 gitu ya. Nah, tangan 60 itu depan per samping ya. Tan itu depan per samping. Ingat ya teman-teman, tandesam. Teman-teman bisa lagi play video aku tentang sudut elevasi depresi. Nah, kenapa pakainya tan? Karena kita butuh yang ditanya Y, sedangkan yang diketahui itu X-nya. Yang ditanya yang depannya, yang diketahui yang sampingnya. Kita nggak pakai sisi miring karena emang sisi miringnya yang ini itu nggak diketahui dan nggak ditanyakan. Jadi tangan 60 itu akar 3/1 atau akar 3, teman-teman bisa cek di video sudut elevasi. Itu depan per samping, depannya sudutnya itu kan Y, samping sudutnya itu kan X, yang ini teman-teman yang garis ini.
Ini kan kalau misalnya matanya di sini, kita ngelihatnya ke sana. Ini depan, yang ini samping X-nya. Nah, terus kita kalikan silang, jadi kan Y sama dengan X akar 3, gitu kan. Berarti X sama dengan Y per akar 3. Nah, habis itu kita ngelihat segitiga besar. Jadi ngelihat segitiga yang besar yang dari sini ke sini, terus ke sini. Jadi segitiga yang 45 derajat. Nah, kita masih pakai tangan teman-teman karena emang yang ditanyakan yang bagian depan dan yang diketahui yang bagian samping. Nah, tangan 45 depan per samping, tangan 45 itu 1, depannya itu Y, sampingnya kan X plus 10 gitu ya teman-teman. Jadi ini X plus 10 karena dari gedungnya sampai sini, sampai kondisi akhirnya anak, posisi akhirnya anak kan X plus 10 panjangnya. Terus kita kali silang gitu loh teman-teman. Ini kali ini sama dengan Y kali 1 gitu ya. Sama dengan Y gitu. X plus 10 sama dengan Y. Nah terus X-nya kita ganti gitu loh teman-teman. Nah ini. Yang ini kan tadi Y per akar 3. Kita ganti X-nya ganti Y per akar 3. Y per akar 3 plus 10 sama dengan Y. Nah ini kan ada Y. Ini juga ada Y. Jadi dibarengin gitu loh teman-teman yang variabelnya sama. Jadi kita pindah ruas. 10 sama dengan Y min Y per akar 3. Nah, habis itu kita apakan? Kita samakan penyebutnya. Ini kan sama aja Y per 1 gitu kan teman-teman. Nah, karena dia per 1 dibuat per akar 3 kan ini jadi Y akar 3. Kayak apa sih? Kalau menyamakan penyebut gitu loh. Pokoknya sini jadi Y akar 3, yang belakang tetap Y gitu kan, karena dia udah per akar 3. Habis itu kita rasionalkan, dikalikan akar 3 per akar 3. Akar 3 per akar 3 itu hasilnya 1 teman-teman. Kayak 2 bagi 2 gitu kan, 1 sama aja dikali 1 kan. Nah, terus kita kalikan akar 3 kali akar 3 itu kan 3. Yang atas juga dikalikan Y kali akar 3. Y akar 3 kali akar 3 kan jadi akarnya hilang, jadi 3Y. Y kali akar 3 jadi Y akar 3 gitu teman-teman. Jadi seperti ini. Terus kita kalikan silang. Nah, 3 kali 10, 30. Yang ini tetap. Kenapa ini jadi kayak gini? Karena Y-nya aku keluarkan gitu loh teman-teman. Nah, Y-nya jadi di sini kan jadi 3, ini minus akar 3. Nah, berarti Y-nya itu sama dengan apa? Y-nya sama dengan 30 bagi ini yang di dalam kurung ini. Ini loh teman-teman, 30 bagi 3 min akar 3. Nah, kita rasionalkan itu dikali ini 3 plus akar 3. Jadi kalau di sini negatif, di sini jadi positif kalau untuk merasionalkan. Nah, jadi kan kalau misalnya 3 kali 3 kan 9. Minus akar 3 kali akar 3 minus 3. Kayak gitu loh teman-teman. Yang atas tinggal dikalikan aja. Sama dengan Y. Nah, aku pindah ke sini gitu ya teman-teman. Ini ya ke sana. Nah, jadilah ini 9 kurangin 3 kan 6. Yang atas 30 akar 3 plus 3 30 kali 3 plus akar 3 sama dengan Y gitu kan. Nah, terus dibagi aja 30 bagi 6 itu kan hasilnya 5 ya teman-teman. Ini hasilnya 5. Nah, yang ini yang di dalam kurung tetap gitu kan. Nah, terus dikalikan dikalikan aja kan jadi 15 plus 5 akar 3 itu Y. Jadi Y itu maksudnya tuh dari anaknya sampai ke atas. Nah, tinggi gedungnya berarti kan kita perlu menambah tinggi anaknya gitu kan, nambah segini gitu loh teman-teman, nambah segini. Berarti 1,3 itu dia kan cm jadikan meter. Jadi 1,3 meter tambah 15 tambah 5 akar 3. Yang ini nih. Nah, yang ini tuh sebenarnya yang ini nih, teman-teman. Yang ini. Nah, terus ditambah. Jadi kan dia 1,3 tambah 15 kan 16,3 ditambah 5 akar 3. Nah, berarti jawabannya itu yang mana? Yang 16,3 tambah 5 akar 3. Kayak gitu ya teman-teman. Emang ini tuh panjang ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman tuh paham, pasti tuh bisa. Kalau misalnya pakai cara cepet, ya emang cepet banget sih. Cuman kalau ganti sudut nanti beda rumus gitu loh teman-teman. Teman-teman tuh bisa buat rumus cepet sendiri ya. Caranya ya kayak gini, buat sampai kayak gini sampai ketemu Y-nya. Nanti baru jadi rumus cepet, tapi pakai cara ini aja sih aku saranin. Yang penting teman-teman ngitungnya cepet dan teliti. Atau kalau ada soal kayak gini mau di skip juga ya nggak apa-apa sih gitu. Soal nomor 50.
Ubahlah 52 menjadi ke dalam basis 2. Nah, kalau kayak gini, 52 itu berarti basis 10 ya teman-teman, walaupun nggak ditulis angka 10-nya. Jadi, kita ngubah dari basis 10 ke basis 2. Ingat ya teman-teman, kalau basis 2 pasti nanti angkanya itu maksimal 1. Jadi, cuma ada angka 1 dan 0. Kalau basis 5 itu pasti angkanya cuma ada 1, 2, 3, dan 4 gitu. Nah, gimana caranya? Ada 3 hal, yaitu basis, hasil, dan sisa. Yang ini 52, karena dia di basis mau diubah ke basis 2, jadi dibagi 2. 52 bagi 2, hasilnya 26, dan nggak sisa ya, sisanya 0. Karena 26 kali 2 kan 52. Nah, terus lanjutin. 26 dibagi 2, hasilnya itu kan 13. Sisanya 0, gitu kan? Karena 13 kali 2 itu 26. 13 bagi 2, hasilnya tuh 6, dan masih sisa 1. Ya kan? 6 kali 2 kan 12. 6 bagi 2 itu hasilnya 3 kan? Dan nggak sisa. Sisanya jadi ditulis 0. Selanjutnya 3 bagi 2 kan hasilnya 1. 1 kali 2 kan 2, berarti masih sisa 1. Nah, 1 bagi 2 itu kalau kita tulisnya 0, berarti kan masih sisa 1 ya teman-teman, karena 0 kali 2 kan 2. Nah, ini kan, sedangkan ini kan 1 gitu ya. 0 kali 2 itu 0. Nah, ini kan 1, berarti masih sisa 1. Nah, habis itu kita tulisnya dari bawah. Berarti hasilnya 1, 1, 0, 1, 0, 0 dalam basis 2. Nah, berarti jawabannya itu yang mana nih teman-teman? Jawabannya itu yang B, gitu ya teman-teman, 110, 100.